Ini lagi ngunyah loh. Udah tau rekaman, ngunyah mulu, nggak kelar-kelar. Nggak masalah ya, terbagi loyo. Bijinya mau keterlaluan. Tapi manis kan? Manis ini. Gitu, paling nggak ini tidak menipu. Jeruk Aduh. ini tidak menipu. Gue tertipu dengan belanja online. Mana aja? Jadi gue belanja buku. Buku ini memang gue Itu dia tuh nggak nipu loh sebenarnya. Bukumu itu walaupun bukan baru, tapi dia special edition. No, itu nipu. Karena gini, kan memang ada satu buku yang saya udah cari-cari di mana-mana tuh nggak ketemu nih. Terus akhirnya kepikiran ya udahlah cari online, cari di marketplace gitu, ya kan? Yang di toko yang satu dia udah ambil, udah proses. Tunggu sampai 4 hari 5 hari cancel otomatis, nggak ada. Di toko yang berikutnya lagi, gitu lagi kejadian, diproses, tunggu, nggak ada, kayak gitu. Semua toko buku offline gue udah kontek-kontekin, kosong juga. Adalah sampai satu buku toko ini, kok lebih murah harganya pun. Terus, seperti biasa kan, gue tanya, karena gue udah malas diproses-proses nggak jadi, gue tanya dulu, halo, ini bukunya ready stock, apakah masih ada, kayak gitu. Dan kalau ada, boleh tahu ini harganya soalnya di bawah, gue langsung ngomong terang-terangan, ini harganya di bawah harga toko lain. Apakah buku ini baru orisinil, atau bekas orisinil, atau ini baru reprinting, atau bekas reprinting pun, kayak gitu kan. Pokoknya gue detailin semua pertanyaannya. Terus adminnya menjawab dengan polosnya, halo kak, bukunya tinggal satu, buku ini baru dan orisinil dan masih segel kak, silakan diorder ya kak. Oke, langsung dong, gue langsung order, langsung bayar, langsung diproses, cepat memang. Tunggu. Terus waktu itu di gambarnya memang kelihatan kayak buku baru gitu, gambar gitu. Diambil gambarnya dari toko buku resmi, ya. Setelah gue belanja, tiba-tiba foto yang ditampilkan di situ, produknya itu berubah jadi buku bekas. Buku bekas, tapi ada lingkaran tulisannya habis gitu kan. Toko udah bilang habis. Jadi kok gini, hah, yang dikirim ke gue ini itu yang mana? Habis sudah terkirim ke Bali, teruntuk Inyo Marhan, ditambahin sama dia. Tapi menurut saya, walaupun buku kertas, tapi itu limited edition. Begitu datang bukunya, lah memang beneran. Wah, ini bekas nih. Tapi untungnya nggak lecek-lecek amat, cuman covernya kan ada yang kelipat gitu. Gue nggak suka, gue bukunya kelipat. Udah bekas lipatan ya, sudahlah. Terus bukunya memang dalamnya masih lengkap semua dan memang itu bukan reprinting, memang orisinal. Cuman bekas aja. Dan pinggir-pinggirnya sudah ada noda-noda. Tahu kan kalau kertas lama itu jadi kayak ada warna-warna jamur gitu. Itu yang gue bilang limited edition, bahwa buku itu dicetak titik-titik batik. Jadi batiknya berprint bagus gitu loh. Kalau lu bukan orang art, maka lu nggak paham. Ini tuh orang art yang tahu bahwa melihat bahwa kondisi buku ini adalah, wih gila, ini limited edition. Maksud gue sebagai pedagang, hey kamu pedagang online, ya agak susah sih lo ngomong, oh iya kak, ini memang bukunya buku bekas tapi kondisinya masih bagus, silakan diorder ya kak. Gue juga nggak akan keberatan dengan itu. Ya sudah, kalau memang sudah tidak ada, gue beli aja. Ditambahin, iya kak, ini bekas dan masih bagus dengan printing batik, ukiran yang hanya orang art yang paham. Kak ada, tapi ini beneran nih ngomong, kak ini bukunya bukan bekas dia ngomong, kak ini buku bukan bekas, ini baru dan orisinal dan masih segel. Memang waktu datang tuh segel mbak, memang segel. Segel dalam artian, dan packagingnya itu rapi banget. Jadi bukunya itu dari luar nih ya, dari luar ada plastiknya, baru amplop coklatnya, baru dibalik amplop coklatnya itu gue buka amplop coklatnya ada bubble wrapnya.
dibuka bubble wrapnya, di bukunya ini pun disegel, di wrapping lagi disegel. Tapi itu bukan segelan toko yang biasa gitu kalau kita beli di toko buku. Segel yang dibuat sama dia kayak gitu loh. Oh iya. Heeh. Iya. Cuman gue ngerasa berapa susah sih lu ngomong aja, iya kak maaf ini memang buku bekas tapi kondisinya masih bagus. Let's say kan lu bisa bilang, oh ini kondisi buku misalnya 80% kak, 90% masih bagus. Kan gue akan merasa ya udah oke lah, nggak masalah kayak gitu loh. Ya mungkin lo tuh dipikir adalah pembeli-pembeli yang memang suka yang art-art otentik gitu, yang lucu gitu, yang semakin lama buku ini semakin menggairahkan untuk lo. Gitu. Kesel banget sumpah. Jadi maksudnya gini, ya gue juga pernah beli buku bekas ya karena memang buku itu nggak ada. Dan orangnya jujur ngomong, kak ini buku bekas tapi kondisinya masih 99% bagus. Oh ya udah nggak apa-apa bekas. Tapi masih bagus ya, nggak ada coret-coret, nggak ada tanda tangan gitu-gitu kan. Nggak ada kak, bersih, mulus, masih bagus. Oke, gue beli. Dan memang datangnya masih bagus banget, masih kayak baru. Hanya saja memang itu bekas, udah pernah dibaca orang. Berarti buku-buku bekas gue itu ya bisa lo jual. Tidak bisa, sudah ada tanda tangan saya mas. Semuanya? Ya nggak apa-apa, lo bisa bilang sudah ini buku bekas, ada bekas tanda tangan, nggak apa-apa, nanti harganya lo tinggal diskon. Dan lo ngomong terang-terangan ke penjualnya, jangan lo tipu, jangan lo bilang oh ini bekas bersih kok nggak ada bekas, jangan kayak gitu juga. Lo ngomong aja apa adanya. Bekas, tapi yang membuat harganya jauh lebih naik saya nggak mau kasih diskon. Bahwa tanda tangan ini jangan dipikirin, tapi buku ini dibeli di mana, tanggal berapa itu ada. Jadi itu menurut saya sejarah. Itu yang membuat itu hasilnya jauh lebih mahal. Ya nggak apa-apa, lo tinggal jelasin aja ke penjualnya, nggak masalah. Tapi ingat buku stensilan lo itu yang 4 biji itu lo tidak boleh jual, lo udah bilang mau kasih gue lo. Apa sih stensilan? Yang buku lo itu semua buku gue stensilan, Mak. Tidak ada buku gue yang normal dan baik-baik saja untuk perempuan baik-baik. Itu kan yang kepengen lo omongin. Aduh. Bahwa semua buku saya itu adalah vivid, ya. Ya lo. Stensilan. Jadi tidak untuk dibaca oleh semua umur. Jadi begitu ada pembeli, umurnya berapa? Iya. Nggak masalah. Kan saya juga beli buku bekas, tapi karena memang kayak Trio Detektif itu kan udah lama banget nggak ada. Ada beberapa seri gue nggak punya, jadi gue cari sampai ketemu. Itu kan nggak mungkin cetak baru dong, udah lama banget. Dapat, tapi ya gitu, gue nggak ngerasa ditipu. Nah, berarti kalau gue jualan buku-buku gue harus tanya umur dulu, Mas. Enggak, kan umurnya berapa bukunya udah ketahuan. Enggak ketahuan buku gue itu. Sudahlah, nggak usah kalau kayak gitu, nggak masalah. Mereka udah tahu. Yang mereka nggak butuh isi ceritanya segala macam. Mereka bisa googling, mereka bisa searching, mereka bisa tanya AI segala macam. Yang mereka pengen tahu bagaimana kondisi bukunya, bagaimana covernya, bagaimana kondisi kertasnya, bagaimana apakah ada coret-coretan, ada lipatan. Gue paling benci beli buku, ya. Buku bekas yang kalau orang baca itu bukan iya kan ada pembatas dia lipat. Oh wow. Buat gue buku itu buat gue tuh juga buku tuh precious banget. Ya. Iya. Jadi harus pakai pembatas karena kita setiap beli buku pasti dikasih pembatasnya itu dipakai. Kalaupun nggak ada pembatas kan lo bisa akalin pakai kertas apa kayak gitu. Enggak, buku-buku stensilan gue tuh berbatasan semua. Kan buku lama kan nggak jual kayak gitu. Jadi janganlah dilipat gitu. Oh iya. Jadi di adegan-adegan di halaman tertentu saya bisa batasi, ingat-ingat itu. Setiap halaman ini kalau gue kasih pembatas, nanti ada yang itu lagi kasih pembatas lagi. Jadi gue tinggal oh ya lihat yang ini gitu. Dia membatasi seperti sedang membaca buku-buku pelajaran agama ya. Aduh. Yang kalau misalnya ada pelajaran agama kan gitu, oke ini penting kita tandain biar nanti satu waktu kita pelajari lagi lebih dalam gitu kan. Apa sih Mas harapan lo yang ingin gue omongin setelah ini? Tentu saja aku tidak bisa mengatakan apa-apa Mas. Dari stensilan ke agama, please lo. Lo mau berharap gue ngomong apa? Gak ada, gue gak ngebales apa-apa omongan lo. Gak ngerti juga pun gue akan bales apa. Kan nggak kayak gitu mainnya Marhan. Orang tuh harus fair. Perdebatan tuh fair. Jangan sangkut pautin agama, Mas. Ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Saya tidak lagi membeli buku-buku itu lagi. Karena sudah nggak ada uang.
Iya, karena mahal. Dulu tuh satu harganya 60.000. Terakhir saya lihat itu 125.000. 100 sen sekarang. 150.000. Iya. 135.000. Heeh. Tidak ada uang. Hanya untuk sensilan yang hanya bisa untuk lo bayangkan tanpa lo rasakan. Untuk apa? Gini ya. Nih. Bedanya ketika lu baca dengan lu tonton atau lu merasakan sendiri. Karena kalau baca pikiran lu liar. Jauh lebih liar dalam adegan sesungguhnya, ya. Jadi lo akan lebih memilih membaca sensilan dan berkhayal daripada merasakan langsung. In this situation, ya, itu kan yang kepengen lu dengar. In this situation, yes, I will choose to read some books stensilan, gitu. In this situation. Kalau di another situation, Saya memilih jodoh baik-baik. yang mampir dalam kehidupan saya. Saya tidak nakal, saya tidak bandel. Saya perempuan baik-baik. Saya hanya Anda temukan di Loyang. Makasih banyak, Bang. Thank you, makasih banyak. Thank you. Blik.